Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inkesna Intan Maltufah dari kelas PAIC akan menjelaskan tentang materi psikolog, yakni masa kanak-kanak awal. Pada masa ini, orang tua sering dihadapkan pada problem, yakni anak tersebut sulit untuk dibilangin, kemudian keras kepala, dan sebagainya. Kemudian pada masa-masa ini orang tua harus telaten dalam menjaganya. Ketika anak itu sudah mulai bermain, kemudian mulai berdiri, mulai berbicara, kita sebagai orang tua juga harus telaten dalam menjaganya. Contohnya ketika anak tersebut sudah mulai berdiri, kalau bahasa Jawanya itu terantanan gitu ya. Jadi sebagai orang tua ya kita menjaganya saja, melihatnya gitu, berada di sampingnya, jangan, nggak boleh didudukkan, jadi kan dia nggak bisa berdiri cepat gitu. Ketika kita di sampingnya, jadi kita sudah siap dalam apabila anak tersebut akan jatuh. Kemudian anak ketika usia masa kanak-kanak awal itu usianya 2-7 tahunan ya, itu peka terhadap pendengarannya. Jadi kita sebagai orang tua harus menjaga lingkungannya dan juga menjaga bicara kita, karena berbicara yang salah atau berbicara yang kotor itu ketika anak tersebut mendengar, maka dia juga akan mengikutinya, karena dia tuh aktifnya otaknya itu karena pendengaran tersebut, bisa dengan pendengaran, penglihatan juga. Jadi kita juga harus menjaga lingkungannya agar dia tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Kemudian penglihatan, tingkah laku kita itu juga diturukan. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu hal itu ya kita sebagai orang tua harus menahan ya, jangan sampai kelepasan kemudian anak tersebut melihatnya dan menirukannya. Itu tidak baik untuk masa anak-anak awal yang mulai belajar hal-hal yang ingin dia kerjakan. Kemudian keluarga merupakan tempat pertama belajar anak tersebut. Jadi ya awal dia belajar berbicara, belajar membaca, belajar bertingkah sopan itu juga dari keluarga. Apabila dia mempunyai saudara dan saudara tersebut kan masih anak-anak semuanya gitu, ya kita ya juga harus membilangin kakaknya tersebut, jangan seperti itu. Kita juga harus memberikan contoh kepada adiknya, walaupun kakaknya tersebut juga masih kecil, kita juga harus mengajari. Jadi sama-sama mengajari kedua-duanya. Kemudian ketika ada di sekolah, pasti dia suka dalam bermain, kemudian bersama-sama dengan kawannya. Malah anak tersebut sangat suka bermain dengan anak-anaknya daripada di rumah, seperti itu ya. Kalau masa anak-anak awal itu biasanya sangat suka bermain, mayoritas ya sangat suka bermain, tapi juga terdapat anak yang sering sekali di rumah. Jadi kita jangan kalau bahasanya itu jangan mengekang ya, kita boleh saja dia bermain, itu memang waktunya dia bermain. Kalau belajar di sekolah itu juga belajarnya bermain, jadi dari bermain itu kita anak tersebut bisa memperoleh kemajuan dari otaknya untuk melanjutkan apa yang akan dia pelajari seterusnya. Ketika dia mempunyai keterampilan, kemampuan, dukung dia. Selagi kemampuan tersebut tidak merugikan orang lain, tidak jahat, maksudnya tidak jelek, baik untuk dirinya dan juga lingkungannya, itu kita dukung saja. Jangan terlalu mengharuskan dia, kamu harus di rumah, harus pulang. Ya, pulang pada waktunya, jangan mengekang. Pada intinya kita sebagai orang tua juga memberi keluasan kepadanya untuk bermain bersama teman-teman. Karena kalau kita di rumah terus, memang lingkungannya baik, tapi dia menjadi kurang aktif, kurang bisa berbicara dengan orang lain karena dia seringnya di rumah. Kalau bersama orang lain dia menjadi takut ataupun tidak terbiasa dan menjadikan dia tuh nggak mau kalau untuk keluar, di rumah aja. Ketika dia susah untuk dibilangin, jangan seperti itu memang benar, karena kita pasti melarang yang salah, nggak mungkin kita melarang yang benar. Tapi juga ada seperti yang
dia itu melakukan baik tapi di mata orang tuanya salah, karena memang beda-beda ya orang tua itu. Sebagai orang tua ya harus bisa membedakan antara yang baik dan benar, apa yang bisa kita contohkan kepada anak kita nanti. Karena keluarga merupakan yang pertama dalam belajar itu ya, sebagai ayah, sebagai ibu, kemudian saudara, kalau ada juga nenek kakek, kita harus mendekatkan dia, jangan hanya kepada ibu saja ataupun ayah saja. Tapi kalau ayah kan sering bekerja ya, tapi kan ada pasti masa-masa waktu ketika bersama anaknya, jadi harus menyempatkan walaupun itu hanya sedikit, padahal kan dia juga ingin gimana sih rasanya kalau sama ayah atau bagaimana, seperti ketika dia melihat teman-temannya di sekolah dijemput atau bagaimana itu, ketika dia sering dijemputnya kepada ibunya, kalau temannya itu sama kedua orang tuanya, pasti dia juga marry. Pada intinya kita mendekatkan kepada semua keluarga, jangan hanya satu saja. Selama dia mempunyai saudara 2, jangan hanya satunya saja, satunya juga. Jadi imbang gitu, dia merasakan semuanya. Jadi di antara keluarga itu menciptakan keharmonisan yang sama, tidak berbeda-beda. Kemudian ketika dia bermain di luar bersama teman-temannya, kalau masa globalisasi sekarang ini, masa modern ya, anak pasti menggunakan gadget. Dan itu juga bersama kawan-kawannya, memang itu baik, tapi jangan sering-sering, karena itu juga merupakan hal negatif, banyak negatifnya daripada positifnya. Kita juga bisa memberinya pelajaran apabila anak tersebut salah, mempunyai kesalahan, tapi memberi pelajarannya itu juga dengan mendidik. Jangan sampai dia itu shock atau trauma dengan perilaku yang kita lakukan untuk anak kita tersebut. Maaf untuk kembali lagi kepada masa ketika dia mulai berbicara. Kita sebagai orang tua ya mengajari bagaimana bicara. Mungkin pas awal itu mengajari untuk memanggil ibunya atau ayahnya atau kakaknya, seperti itu. Dan ingat, jangan sampai seperti yang tadi saya katakan di awal, jangan sampai kita sebagai orang tua kelepasan dalam mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai untuk dia dengarkan, karena itu sangat merangsang otak dia. Kalau anak kecil itu kan gampang masuk ke otak, gampang menirukan maksudnya. Jadi kalau orang tuanya ngomong gitu, jadi itu pasti ditirukan, karena dia tidak tahu itu salah atau benar. Jadi kita juga harus mengingatkan, memberitahu, ini salah, ini benar. Tidak semua itu salah, tidak semua benar. Kadang-kadang ada orang tua, dia harus benar terus, jadi kan dia tuh taunya benar terus, kalau enggak dia disalahkan terus gitu. Kita cukup memberitahunya, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Jangan selalu walaupun dia anak kecil pasti banyak salah, dia itu sulit dibilangin, keras kepala. Ya kita sebagai orang tua ya sabar, tapi jangan terlalu sabar. Pada intinya dalam kehidupan itu tidak boleh melebih-lebihkan, biasa saja. Ketika itu masih kecil itu ya, anak-anak yang masih awal, kan orang tua itu kan, terutama ibu itu sering kalau bahasa Jawanya itu dikudang ya, selalu dimanjain gitu loh. Kalau bahasa Jawanya tadi dikudang, jadi kudangnya itu ya biasa saja, jangan sampai, karena kalau terlalu itu memang membuat dia manja. Kalau dia mau meminta sesuatu juga, itu contohnya boleh diturutin, boleh jika kita bisa menurutinya, tapi juga ingat, jangan semuanya diturutin.
kita gini saja, bilang ke dia baik-baik, jangan ini nggak boleh. Bukannya nggak boleh itu bukan tidak selalu jelek ya, mungkin kita belum bisa untuk membelikannya, dan kita apabila apabila kita mau kemana kemudian kan anaknya ikut terus mau beli apa itu, jika kita tuh belum bisa untuk membelikan dari rumah itu kita sudah bilang ke dia, nanti jangan minta apa-apa ya dek, maksudnya jangan yang neko-neko gitu, selayaknya saja, jangan yang mahal-mahal atau yang tidak baik. Tapi kalau kita sebagai orang tua mampu, ya alhamdulillah. Tapi juga itu, jangan semua diturutin karena anak tersebut menjadi manja. Ketika orang tuanya orang kaya, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa sombong dia, bisa manja banget, tidak bisa hidup sendiri. Karena anak itu tidak selamanya bersama orang tua, pasti. Ya, kita sebagai orang tua mempelajarinya perkara yang baik dan memberitahu itu yang tidak boleh, itu yang buruk, yang dilarang ataupun yang diperintahkan. Kita juga boleh memberitahunya untuk kemudian harinya, untuk menjadi diri sendiri, jangan terlalu meri kepada orang lain. Oh ya, meri, iri, sombong itu memang manusiawi, tapi kita juga harus membatasinya. Semua itu adalah manusiawi. Kalau kita tidak bisa merasakan itu, ya itu tidak manusiawi. Ambillah pelajaran dari suatu kejadian. Waktu adalah guru yang terbaik. Dari sekarang kita belajar bagaimana sih untuk mendidik anak di kemudian hari. Kita bisa membuat schedule dari awal. Tidak apa-apa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang penting dalam menjaga anak, dalam mempelajari anak, itu yang sewajar-wajarnya saja. Maksudnya yang baik, jangan terlalu mengekang. Ingat, jangan terlalu mengekang. Alhamdulillah ketika anak tersebut bisa dibebaskan. Maksudnya bebas itu bukannya bebas semuanya itu tidak berfoya-foya, itu tidak, tapi harus ada batasannya juga. Jadi bebasnya itu juga dibatasi, batasinya juga jangan terlalu membatasi, jadi imbang gitu. Dalam kehidupan tidak bisa kita harus seperti ini, terus kayaknya tuh orang tersebut tidak ada orang lain tuh di sekitarnya. Jadi jangan, kita memang harus membaur kepada semua orang. Kalau kita harus mengharuskan semuanya, apakah mau hidup sendiri? Tidak mungkin, karena manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kemudian sebagai orang tua, kita juga pinter-pinter dalam mendidik anaknya. Memang cara mendidik orang tua itu beda-beda pasti. Gini, ada yang keras, ada yang gak diomongin atau gimana gitu. Kalau masih anak-anak itu pasti ya ikut orang tuanya, tapi kalau sudah besar pasti dia tahu kalau dikerasin nggak mau, kalau dilemahin, kalau nggak dikerasin maksudnya itu pasti dia lunjak. Kalau masa kanak-kanak awal seperti ini ya kita cukup memberikan dia motivasi, maksudnya ketika dia mau belajar di sekolah ataupun di rumah tidak mengekang, pada intinya tidak mengekang ya, menjadikan suatu hidup yang baik, yang berharga untuk anak-anak. Itu memang masa anak-anak itu masanya bermain. Jadi kalau belajar pun di sekolah juga bermain. Kita sebagai orang tua ya nggak apa-apa, sekolahin dulu aja. Pasti dia di sana kan juga diajarin orang tuanya, di rumah juga kita belajarin. Jangan hanya bergantung pada guru. Kita sebagai orang tua memulai belajar awal itu dari kita, dari orang tua, jangan dari guru. Guru itu selanjutnya melanjutkan kita, karena itu jariahnya itu kembalinya kepada orang tua itu sendiri.
terdapat pengalaman ibu saya. Itu ibu saya juga cerita seperti ini. Kalau masa anak-anak awal itu baru saja ditinggal sebentar itu sudah membuat membuat apa ya? Kalau bahasanya itu kita itu langsung apa itu gitu. Nah, kalau itu ya contohnya. Dan dia itu sering ketika aktifnya itu ketika orang tua ingin tidur dia malah melek. Kalau kita yang melek dia malah tidur. Contohnya ketika siang hari itu ya, kan itu kan pasti panas-panas, tidur siang, dia itu malah aktif, baru ditinggal tidur gitu aja. Dia sudah menjatuhkan apa itu kan nggak tahu ya kalau barangnya jatuh, kalau dia yang jatuh kan juga repot. Jadi ekstra memang harus bergantian dalam kita mengawasinya. Contohnya ya kalau ayah dan juga ibunya itu bergantian. Tapi kalau ayahnya masih kerja, ya memang sebagai ibu itu mendidik anak di rumahnya. Jangan lupa juga ketika masa kanak-kanak awal ini, dia kan daya keingatannya kan peka sekali, dia ingat tajam sekali ya ingatannya. Jadi selain dalam kita mempelajari sosial, kemudian bermain sama teman-teman, gimana sih bersosial kepada kawan-kawan itu, kemudian akhlak, sopan santunnya, jangan lupa agamanya juga. Awal kita mempelajari membaca baca A, B, C, D, itu juga kita mempelajari Al-Quran juga. Maksudnya Iqra itu dari awal, huruf-huruf hijaiyah kita juga mempelajarinya. Karena pendengaran dia juga tajam, kita juga bisa membacakan surat-surat atau bagaimana dia itu bisa hafal, karena peka dalam pendengaran kalau masih kecil itu ya. Ya pada intinya selain mempelajari masalah yang lainnya selain agama juga penting ya dalam mengaji tersebut. Dan ketika kita sudah mengajarinya dan diteruskan untuk sekolah sore di rumah diniyah itu, jangan lupa sebagai orang tua memang sangat sulit, harus belajar. Malah kalau teori itu kan itu harusnya praktek ya, kalau nggak praktek ya nggak ada pengalaman gitu. Kesehatan penting juga untuk dia. Jadi ketika di kandungan, kalau anak di kandungan itu ibunya juga mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang enak, halal sehat, itu juga memberikan anak tersebut bisa cerdas gitu ya. Ketika keluar, maksudnya melahirkan, anak tersebut dilahirkan dengan anak yang baik gitu. Karena dari awalnya kita sudah berusaha untuk yang terbaik untuk anak kita. Selain berusaha juga berdoa, semoga mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, yang terbaik. Walaupun sesuatu tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah itu tahu apa yang terbaik buat kita. Jika kita ingin ini tapi dengan Allah tidak dikehendaki, berarti itu bukan yang terbaik untuk kita. Belajar sebagai orang tua dalam materi psikolog ini sangat bermanfaat bagi kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf banyak kata yang salah. Saya memang kurang bisa untuk bicara. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.